Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis laporan kinerja. Anggota kelompok kami yang pertama Emi Sri Wulandari dengan NIM 1264052020146. Yang kedua Laili Rahmawati 1264052020166. Yang ketiga Muhammad Faiz Al-Fajri dengan NIM 1264052020172. 1. Pengertian analisis laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan laporan yang berisi hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh suatu perusahaan atas penggunaan anggaran yang dibuat untuk mempermudah manajemen dalam mengolah dan melakukan pengendalian intern. 2. Permasalahan anggaran tidak sama dengan realisasi. Penyebab terjadinya permasalahan anggaran yang pertama yakni perencanaan yang tidak matang, yang kedua permasalahan peraturan, yang ketiga alokasi anggaran masih terkonsentrasi, dan yang terakhir proses finalisasi yang memakan waktu. 3. Analisis selisih secara keseluruhan. Analisis selisih merupakan analisis yang dilakukan terhadap perbedaan antara realisasi dengan anggaran yang ditargetkan semula. Analisis selisih memiliki kedudukan yang penting terhadap penilaian kinerja dalam suatu perusahaan secara keseluruhan. Penyebab analisis selisih diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur taksiran. Dalam pembuatan anggaran selalu ada unsur taksiran dan seperti diketahui, taksiran ada kalanya tidak tepat. Oleh karena itu, anggaran perlu direvisi dari waktu ke waktu yang apabila memang perlu. Yang kedua adalah masalah tenaga kerja. Dalam segala kegiatan akan selalu dihadapkan kepada masalah tenaga kerja yang berupa hubungan di mana manusia itu sendiri ataupun hubungan antar manusia dan organisasi, dan apabila terdapat kesalahan akan menyebabkan anggaran yang dibuat tidak tepat sasaran. Kerangka kerja analisis selisih. Kerangka kerja untuk melakukan suatu analisis selisih dapat menggunakan ide-ide sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, menguraikan seluruh selisih laba berdasarkan faktor-faktor kunci penyebab dari selisih laba tersebut. Yang ketiga, memfokuskan pada pengaruh laba dari selisih yang disebabkan oleh masing-masing faktor penyebab selisih. Analisis selisih dalam praktek. Analisis selisih dalam Penyebab analisis selisih dalam praktek. Yang pertama perbandingan periode waktu, yang kedua memfokuskan pada laba kotor, yang ketiga standar evaluasi, yang keempat full cost system. 7. Keterbatasan analisis selisih. 7. Keterbatasan analisis selisih. 1. Tidak menjelaskan alasan terjadinya selisih. Yang kedua, tidak memberikan penjelasan apakah selisih yang terjadi tersebut penting atau tidak. Yang ketiga penyeimbang selisih akan membingungkan pembaca laporan. Yang keempat, lebih tergantung pada ramalan dan keterangan. Yang kelima, hanya menunjukkan apa yang telah terjadi. 8. Paradigma manajemen lama dan baru. Selanjutnya paradigma. Paradigma dibagi menjadi dua. Yang pertama manajemen lama. Fokus utama adalah produsen. Karakteristik sentralisasi, organisasi fungsional, birokrasi dibangun berdasarkan atas paradigma. Yang kedua manajemen baru. Fokus utama adalah customer. Karakteristik customer menjadi pemegang kendali bisnis, persaingan yang tajam, serta perubahan yang konstan, pesat, serentak, dan pervasif. Sekian terima kasih.